Ada kisah seorang syekh yang lain, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau sholat. Memang banyak orang yang datang di masjidnya di Jeddah, itu gara-gara suaranya bagus sekali. Dia juga dalam ceramah retorikanya bagus sekali. Yang jelas dia lagi sholat Jumat, di rakaat kedua Jumat, rupanya ada gemuruh suara di saf tengah masjid. Maka setelah saya salam, dia bilang saya pegang mic, saya tanya, ada apa tuh di tengah-tengah? Syekh, ada satu orang jatuh tadi waktu salat rakaat kedua, lagi sujud, lagi ruku, dia jatuh. Orangnya di sini. Kata Syekh, baik, berikan ruang untuk bernafas, bawa ke rumah sakit terdekat. Beberapa jemaah ambil inisiatif, bawa, kemudian pergi. Pulang lagi, kembali lagi setelah sejam, lalu dikatakan, kata dokter sudah nggak bisa, ini orang sudah meninggal. Dan dia meninggal kurang lebih sejam yang lalu. Artinya dia meninggal pada saat lagi ruku itu tadi. Ruku atau sujud ceritanya begitu. Yang jelas kata syekhnya, ini luar biasa. Allah tutup orang ini meninggal di hari Jumat. Dan kita tahu ada hadis menjelaskan meninggal hari Jumat lepas dari fitnah kubur. Ya, fitnah kubur ya, bukan siksa. Fitnah artinya pertanyaan mungkar dan malaikat ya, di kuburan. Kemudian juga meninggal dalam keadaan sholat Jumat ya. Lagi ruku atau lagi sujud dalam kisahnya. Maka kata syekhnya, saya mencari alamatnya, nomor teleponnya, ternyata temukan nomor telepon keluarganya, lalu saya telepon adiknya, datanglah adiknya. Kata syekhnya, saya bilang, ini kakak kamu datang jauh-jauh sholat di masjid saya yakin karena mau dengar khutbah, dia datang ke sini, karena di Saudi berbeda pola dengan kita ya. Jadi satu masjid misalnya ditunjuk satu imam, imam ini sekalian khatib sepanjang tahun. Jadi kalau di Saudi, kalau antum pergi Saudi, maka khatib Jumatnya dia terus. Jadi memang dia Jumat ini, dia Jumat depan, sudah tidak perlu susun lagi para khatib Jumat. Di Saudi biasa begitu sudah. Dan memang dicari orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang punya ilmu syar'i, memang bagus. Dan rata-rata Masya Allah retorikanya bagus-bagus gitu. Yang jelas, dia bilang orang ini datang ke masjid ini, memang karena mau dengar khutbah saya pastinya, karena tidak ada khatib yang lain, memang cuma dia. Dan mau sholat bersama saya, maka saya ingin mengurus jenazahnya, bisa nggak? Saya yang mandiin, saya juga yang sholat nih. Kata adiknya, tentu saja, kemuliaan itu syekh. Silakan. Kata syekhnya sudah selesai semuanya penguburan. Malam takziah, saya duduk dengan adiknya lalu saya tanya, amal apa yang kakakmu ini suka jaga? Amalan apa kira-kira? Amal soleh yang mungkin kalian minimal bersaudara atau kerabatnya tidak lakukan itu. Adiknya bilang, sebenarnya syekh ibadahnya hampir sama dengan kami, cuma ada satu perbuatan. Kata syekhnya, apa itu? Dia bilang, kami punya ibu yang sudah tua. Ibu kami ini tidak mau ikut sama anak-anaknya, maunya tinggal di situ, maunya tinggal di rumah sendiri. Jadi kami tiap hari gonta-ganti datang ke situ. Dan setiap kali kami datang bersaudara ke rumah itu, selalu saja kakak ini yang pertama ada. Sudah ada di situ, tidak pernah ada satupun di antara kami yang mendahului di situ. Pasti saja dia lebih dulu datang. Dan dia udah buatin minuman susunya, dia yang sisirin rambutnya, dia yang tatain bajunya, dia yang tuntun ke kamar mandi, pokoknya dia yang buat semua. Sebelum aktivitas dunianya dilakukan, sebelum bekerja. Padahal ini orang pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya. Itu yang dilakukan semua. Sampai tidak pernah ada satu orang pun di antara kami yang berhasil mendahului dia memberikan sampo, sabun, minyak rambutnya, semua ibu ini. Kata syekhnya, oh wajar kalau begitu. Pantas Allah berikan kepada dia husnul khatimah seperti ini gitu. Pantas diberikan husnul khatimah. Teman-teman pernah berpikir gak yang perantau, terutama yang perantau gitu, apalagi kalau di Jakarta lebih besar lagi itu. Teman-teman sekalian, perantau yang datang dari luar kota Jakarta, apalagi kalau dalam Jakarta, lebih harus sadar masalah itu. Pernah gak kita berpikir teman-teman, beli dari pada saat terima gaji atau keuntungan dagang, beli sabun, beli sampo, ada di kampung kita ada. Tapi beli packing resmi dari sini ke sana, kasih tiap bulan. Ada di sana, tapi kita sengaja beli. Adabnya di situ. Packing dus kirim. Saya pernah lakukan ini pada ayah saya di Makassar. Beliau belanja di sini bulanan, saya beliin sampo, sabun, saya packing, kirim ke Makassar. Subhanallah, ya, saya tahu dari keluarga, hampir semua keluarga dibahasakan. Bukan itu tujuan saya, bukan untuk dipuji sama keluarga, tapi kebanggaan yang luar biasa sabun sama sampo yang dikirim itu dari anaknya. Pernah gak antum berpikir seperti itu? Beliin dari sini, kirim, packing. Atau mungkin contoh yang lain.